Berikut adalah kisah Abu Nawas versi fresh dan terbaru dari sang admin dengan judul Tusuk Sate Ajaib Abu Nawas Sang Pengungkap Kebenaran. Suatu hari istana gempar. Gelas emas kesayangan raja hilang dari ruang pribadi. Tidak ada yang bisa masuk ke sana kecuali satu orang pelayan baru yang ternyata diam-diam sudah kabur dari istana. Tidak ada satupun orang yang menghafal wajahnya karena pelayan itu baru sehari bekerja di istana. Itu sangat membuat rumit dalam pencarian jejaknya. Akhirnya raja murka dan langsung mengumumkan sayembara. Siapapun yang bisa menemukan gelas itu beserta pencurinya akan diberi hadiah besar. Tapi kalau menuduh tanpa bukti akan dihukum seumur hidup. Hukuman itu diberlakukan agar tidak ada orang yang mencari keuntungan hadiah dan menuduh orang sembarangan. Semua penegak hukum tidak ada yang berani turun tangan karena takut menuduh asal-asalan. Para detektif hakim dan jaksa pun tidak ada solusi tanpa saksi dan sketsa wajah, apalagi para penduduk yang tidak mengetahui secara jelas postur tubuh pelaku. Abu Nawas muncul dengan senyum santai menuju istana, memastikan apakah sang baginda benar-benar menyanggupi apapun hadiah yang diminta Abu Nawas. Sang baginda pun berjanji akan menepatinya jika sang Abu Nawas berhasil menangkap sang pencuri beserta gelas emas kesangannya. Kemudian Abu Nawas meminta raja dan para prajurit untuk mengumpulkan seluruh penduduk, jangan sampai ada satupun yang terlewat. Dikumpulkan di aula istana. Setelah semua berkumpul, Abu Nawas pun meminta kepada baginda untuk menyiapkan tusuk sate yang sama panjang ukurannya dalam jumlah banyak. Baginda terus mengikuti instruksi Abu Nawas tanpa membantah. Kini saatnya semua pejabat dan seluruh pelayan istana juga harus berada dalam barisan di aula bersama para penduduk. Semua mematuhi perintah Abu Nawas. Semua merasa kebingungan apa yang akan dilakukan oleh Abu Nawas dengan tusuk sate tersebut. Abu Nawas pun berjalan di tengah aula dan memberikan satu persatu tusuk sate itu. Setelah semua mendapatkan tusuk sate, lalu Abu Nawas menuju singgasana raja yang ada di bagian depan sambil berkata lantang, "Wahai semuanya, itu adalah tusuk sate ajaib yang telah aku beri, Mantera. Tusuk sate itu bisa merasakan keberadaan sang pelaku bagi yang memegangnya. Jika berada di tangan pelaku, maka tusuk sate itu akan memanjang dengan sendirinya sepanjang 1 senti. Waspadalah, waspadalah." Abu Nawas memberi waktu 1 jam agar tusuk sate itu bisa memanjang dengan sendirinya. Nah, pada momen inilah sang pelaku yang berada di antara kerumunan mulai panik. Karena takut ketahuan, maka ia memotong tusuk sate itu sekitar 1 senti. Beberapa menit kemudian, sang pelaku masih khawatir kalau tusuk sate itu akan terus memanjang, maka tiap 5 menit ia terus memotong tusuk sate itu. Waktu pun telah selesai. Abu Nawas meminta satu persatu untuk maju memberikan tusuk satenya. Sampailah tiba waktunya, sang pelaku maju sambil berkeringat dingin dan menyerahkan tusuk satenya yang ternyata pendek sekali dan hanya menyisakan 1/4 dari tusuk sate aslinya. Abu Nawas berteriak, "Hayu, maling lu ya, pengawal, tangkap menteri ini. Gara-gara ulahnya, pelayan yang baru sehari bekerja menjadi korban fitnah. Mamam tuh." Menteri itu pun segera ditangkap tanpa perlawanan dan gelasnya berhasil ditemukan di rumah menteri tersebut. Raja pun terkesan, ia makin penasaran dengan Mantera tusuk sate ajaib itu. Berbisik ke Abu Nawas untuk menjelaskan bagaimana itu bisa terjadi. Abu Nawas pun menjawab simpel, "Jia elah, kepo ya sang baginda. Pelaku cuma panik karena takut tusuk satenya memanjang. Maka ia memotongnya sendiri agar tidak memanjang. Padahal mah tusuk satenya nggak bisa memanjang sendiri, malah jadi makin pendek. Nah, tusuk sate yang paling pendek itulah bukti pelaku berusaha mencurangi aturan." Raja makin terkesan akan kecerdikan dan kejeniusan Abu Nawas. Di saat inilah sang pelayan yang terkena fitnah itu pun menghampiri raja dari arah kerumunan dan memohon maaf.
karena ia hanyalah saksi dari pencurian gelas emas tersebut dan sempat melihat aksinya. Karena saking takutnya menjadi sasaran ancaman tuduhan oleh menteri tersebut dan dipastikan tidak akan pernah bisa menang untuk membela dirinya sendiri, karena ia hanyalah seorang pelayan rendah melawan menteri yang jabatannya lebih tinggi, pasti kalah. Maka dari itu ia lebih memilih melarikan diri. Raja pun memaafkan pelayan baru itu dan memposisikan kembali tugasnya sebagai pelayan istana. Raja pun menepati janji memberi hadiah. Abu Nawas hanya meminta satu hal dan memang benar-benar harus ditepati tanpa boleh dilanggar, sembari memberikan senyum liciknya, yaitu meminta Baginda Raja untuk memberikan gelas emas itu kepada pelayan baru yang terkena fitnah tadi. Raja menepuk jidatnya dan menyadari bahwa tiada hari tanpa kejahilan Abu Nawas. Sampai di saat seserius ini pun sang Baginda menjadi korban jahil Abu Nawas lagi. Apa boleh buat, janji tetaplah janji. Dan semua orang pun kagum, pelaku tertangkap, korban bahagia, raja pun tetap selalu kena jahil. Dan yang paling cerdas tetaplah sang Abu Nawas. Tamat. Apes banget dah si raja, capek doang, gelas emas tetap gak dapet, jiahaha.